Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2020, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul perbandingan video dan leaflet terhadap motivasi melakukan senam hamil di Puskesmas Mengkuring, Samarinda tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Sania dengan nomor induk mahasiswa P072243199037. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji utama Bapak Haji Edi Sukamto, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Penguji pertama Ibu Indah Kurniawati, Magister Kebidanan. Penguji kedua Bapak Nurs Gajali Rahman, Magister Keperawatan. Alasan saya memilih judul ini dilatar belakangi oleh data dari Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Kesda tahun 2018 diperoleh proporsi ibu hamil yang mengalami gangguan atau komplikasi persalinan sebesar 24,6%. Salah satu program kesehatan ibu hamil di Puskesmas adalah kelas ibu hamil dengan kegiatan senam hamil. Data program kesehatan ibu dan anak ibu hamil yang melakukan senam hamil di periode September 2019, dari 19 orang ibu hamil yang aktif hanya 9 orang. Pada bulan Oktober yang aktif hanya 8 orang dari 18 orang, dan pada bulan November ada 6 orang yang aktif dari 17 orang. Dari data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan 10 orang ibu hamil yang sedang berkunjung ke puskesmas, dan didapatkan data bahwa dari 20% dari 10 orang tersebut mengatakan rutin mengikuti senam hamil, dan 30%-nya mengatakan 1 kali mengikuti senam hamil, dan 50% mengatakan belum pernah mengikuti senam hamil karena belum pernah mengetahui manfaat, tata cara, dan jadwal pelaksanaan senam hamil. Salah satu tata laksana pelayanan antenatal menurut Juleka yaitu kegiatan senam hamil. Menurut Setiawasi dan Dermawan, pemberian edukasi kepada seseorang memerlukan media pendukung, media yang menarik dan memberikan keyakinan, sehingga perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor dapat dipercepat. Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui perbandingan video dan leaflet tentang senam hamil terhadap motivasi melakukan senam hamil di Puskesmas Mengkuring tahun 2020. Tujuan khususnya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden berupa umur, pendidikan, pekerjaan, frekuensi kehamilan, dan usia kehamilan. Yang kedua, mengidentifikasi motivasi melakukan senam hamil sebelum dan sesudah diberikan video tentang senam hamil. Yang ketiga, mengidentifikasi motivasi melakukan senam hamil sebelum dan sesudah diberikan leaflet. Yang keempat, menganalisis perbandingan video dan leaflet tentang senam hamil terhadap motivasi melakukan senam hamil di puskesmas. Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori dari Maulana tahun 2009 bahwa pendidikan kesehatan dengan media dan kelompok sasaran tertentu akan menghasilkan pengetahuan, sikap, praktik, norma, dan motivasi, dan lain-lain dengan tujuan akhir berupa perubahan perilaku kesehatan sehingga status kesehatan seseorang akan meningkat. Kerangka konsep menggambarkan yaitu variabel independennya yaitu video dan leaflet tentang senam hamil, sedangkan variabel dependennya yaitu motivasi melakukan senam hamil. Hipotesis penelitian di sini yaitu ada perbedaan video dan leaflet tentang senam hamil terhadap motivasi melakukan senam hamil di Puskesmas Mengkuring. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan video dan leaflet tentang senam hamil terhadap motivasi melakukan senam hamil. Rancangan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen berbentuk desain pretest dan post-test non-equivalent with control group. Populasinya yaitu 1.000 hamil yang berkunjung dan terdaftar di Puskesmas Mengkuring periode di Februari sampai Mei 2020. Sampel yang digunakan sebanyak 16 orang pada tiap kelompok intervensi, sehingga keseluruhan sampel berjumlah 32 orang, menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi di sini yaitu ibu hamil yang terdaftar di Puskesmas Mengkuring bisa membaca dan menulis serta bersedia menjadi responden. Definisi operasional pada variabel independennya yaitu yang pertama video tentang senam hamil. Definisi operasionalnya pemberian informasi tentang
informasi kesehatan tentang senam hamil berupa pengertian manfaat tentang tata cara menggunakan metode audiovisual yaitu video, alat ukurnya yaitu satuan acara pendidikan kesehatan, file video tentang senam hamil dan video player. Yang kedua, leaflet tentang senam hamil. Definisi operasionalnya pemberian informasi kesehatan tentang senam hamil menggunakan media visual yaitu leaflet. Alat ukurnya senam hamil, satuan acara pendidikan kesehatan, lembaran leaflet tentang senam hamil. Variabel dependen di sini yaitu motivasi ibu. Definisi operasionalnya yaitu dorongan internal dan eksternal ibu hamil yang diindikasikan dengan adanya hasrat minat melakukan senam hamil. Alat ukurnya yaitu kuesioner motivasi ibu hamil dengan 17 item menggunakan skala Likert. Hasil ukurnya tinggi jika total skor lebih dari atau min atau median, rendah jika total skor kurang dari min atau median, skalanya nominal. Hasil penelitian diperoleh bahwa karakteristik umur kelompok intervensi dan kontrol sebagian besar berumur 26 sampai 32 tahun masing-masing sebanyak 50%. Sebagian besar responden berpendidikan SMA dan kelompok intervensi sebanyak 62,5% dan kelompok interkontrol sebanyak 56,3%. Sebagian besar responden sebagai ibu rumah tangga pada kelompok intervensi sebanyak 75% dan kelompok kontrol sebanyak 56,3%. Frekuensi kehamilan sebagian besar merupakan kehamilan kedua sebanyak 43,8%. Umur kehamilan sebagian besar merupakan kehamilan trimester kedua pada kelompok intervensi sebanyak 68,8% dan kelompok kontrol sebanyak 62,5%. Pada hasil penelitian di analisa univaria diperoleh bahwa motivasi responden kelompok intervensi sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan media video memiliki porsi yang sama antara motivasi rendah dan tinggi yaitu 50%, sedangkan motivasi yang responden sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan media video sebagian besar motivasi tinggi yaitu 93,8%. Pada kelompok kontrol diperoleh bahwa motivasi yang rendah sebelum diberikan pendidikan dengan media leaflet sebagian besar motivasi rendah yaitu 75%, sedangkan motivasi yang sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan media leaflet sebagian besar motivasi tinggi yaitu 56,3%. Hasil analisis di sini bisa dilihat bahwa perbedaan motivasi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok intervensi diperoleh bahwa ada sebanyak 100% responden yang mengalami perubahan motivasi dan kurang menjadi tinggi. Hasil uji statistik menggunakan McNemar diperoleh nilai P yaitu 0,039 lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti ada perbedaan signifikan motivasi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok intervensi dengan media video. Dari hasil analisis di sini, perbedaan motivasi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol diperoleh bahwa sebanyak 41,7% responden mengalami perubahan motivasi dari yang kurang menjadi tinggi. Pada hasil uji statistik menggunakan McNemar diperoleh nilai P yaitu 0,063 di mana lebih besar daripada nilai alfa, yang berarti tidak ada perbedaan motivasi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol dengan media leaflet. Hasil analisis diperoleh bahwa ada sebanyak 15 orang dari 16 orang yaitu 93,8% responden kelompok intervensi memiliki motivasi tinggi mengikuti senam hamil setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan media video sebanyak 56,2%. Pada kelompok kontrol memiliki motivasi tinggi mengikuti senam hamil setelah diberikan motivasi pendidikan kesehatan dengan media leaflet. Jumlah responden yang mengalami perubahan motivasi menjadi tinggi setelah diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol, kelompok intervensi lebih besar dari kelompok kontrol. Hasil uji statistik menggunakan Fisher Exact diperoleh bahwa nilai P 0,019 kurang dari nilai alfa. Di sini berarti HA diterima, yang berarti ada perbedaan signifikan antara media video dengan leaflet tentang senam hamil. Kesimpulannya, yang pertama, motivasi responden kelompok intervensi sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan media video
memiliki porsi yang sama antara motivasi rendah dan tinggi, yaitu masing-masing sebanyak 50%, sedangkan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan media video sebagian besar motivasi tinggi, yaitu sebanyak 93,8%. Yang kedua, motivasi responden kelompok kontrol sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan media leaflet sebagian besar motivasi rendah, yaitu 75%, sedangkan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan media leaflet sebagian besar motivasi tinggi, yaitu 56,3%. Yang ketiga, ada perbedaan signifikan motivasi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok intervensi dengan media video dengan nilai P 0,039. Yang keempat, tidak ada perbedaan motivasi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol dengan media leaflet dengan nilai P yaitu 0,0663. Kesimpulannya yaitu H diterima dengan pernyataan ada perbedaan signifikan antara media video dan leaflet tentang senam hamil terhadap motivasi melakukan senam hamil di Puskesmas Bengkuring Kota Samarinda dengan nilai P 0,019. Saran dari peneliti di sini yaitu bagi ibu hamil diharapkan dapat mempertahankan dan menambah pengetahuannya tentang senam hamil dengan cara bertanya kepada bidan informasi atau mencari informasi dari artikel, buku, dan majalah. Yang kedua, bagi ibu hamil yang motivasinya rendah melakukan senam hamil sebaiknya memperhatikan pentingnya senam hamil bagi kesehatan janin dan ibu sendiri. Bagi pihak puskesmas diharapkan dapat memberikan informasi kepada ibu hamil yang masih mempunyai motivasi yang rendah untuk mengikuti senam hamil. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan variabel lebih banyak lagi. Yang kedua serta mampu melanjutkan penelitian ini dengan desain penelitian eksperimen dan teknik analisa multivariat. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.